Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan konsep-konsep dasar akuntansi. Dan apa yang saya sampaikan, ini sebagian besar mendasarkan pada pemikiran dari Profesor Dr. Iwan Triyono, Guru Besar dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang ada di Malang. Beliau ini merupakan salah satu pakar akuntansi syariah di Indonesia yang mengambil studi terkait dengan akuntansi syariah di Universitas Wong Long Long, Australia. Akuntansi syariah menjadi satu perbincangan yang menarik di Indonesia ketika beliau menyelesaikan studi S3-nya di Australia, kemudian mengambil disertasi terkait dengan akuntansi syariah. Kemudian dari beliaulah embrio pembahasan akuntansi syariah menjadi perbincangan yang hangat di Indonesia. Ide-ide pemikirannya dituangkan dalam tulisan-tulisan, baik itu di jurnal maupun di ruang-ruang seminar. Dari kajian dari Profesor Dr. Iwan Triyono disampaikan bahwa kalau kita membicarakan tentang akuntansi syariah, itu yang pertama harus berangkat dari aspek kelembagaannya atau organisasinya atau perusahaannya. Iwan Triyono sangat bagus sekali memberikan gambaran tentang bagaimanakah akuntansi syariah itu bisa diterapkan. Pak Iwan memberikan satu metafora atau gambaran atau kiasan bahwa perusahaan atau organisasi itu dikategorikan dalam 3 kategori. Kategori yang pertama adalah sebagai mesin, kemudian yang kedua dalam metafora organisme, dan yang ketiga sebagai metafora amanah. Organisasi atau perusahaan yang termasuk dalam metafora mesin itu digambarkan layaknya sebuah mesin yang bekerja secara otomatis, yang bekerja tanpa melihat pada lingkungannya, bekerjanya secara otomatis, ya, sehingga organisasi ini banyak mengeksploitasi lingkungan dan tanpa peduli pada lingkungannya. Ya, kita lihat pada masa-masa revolusi industri, di mana perusahaan itu yang penting adalah mengejar keuntungan yang maksimal tanpa memperhatikan tentang kesejahteraan buruh, tanpa memperhatikan tentang lingkungan di sekitarnya. Kalau kita masih dalam taraf organisasi sebagai mesin, maka jelas bahwa akuntansi syariah tidak bisa diterapkan dalam metafora yang pertama ini. Kemudian metafora yang kedua, organisasi atau perusahaan digambarkan sebagai organisme atau makhluk hidup. Makhluk hidup itu akan bisa hidup kalau ada lingkungannya. Artinya bahwa sebuah perusahaan juga akan hidup berkembang kalau dia juga tergantung pada lingkungan. Artinya bahwa antara perusahaan dengan lingkungan harus saling mengisi, harus saling menguntungkan. Nah, maka muncullah di sini program-program CSR, Corporate Social Responsibility. Tetapi dalam metafora organisme ini juga akuntansi syariah belum bisa diterapkan. Walaupun di sini perusahaan sudah sangat memperhatikan lingkungan. Tetapi perhatian terhadap lingkungan hanya sebatas pada penilaian, mengharapkan penilaian dari manusia, dari sesamanya. Maka tidak dipungkiri bahwa sebagian besar perusahaan mengeluarkan CSR itu juga dengan niatan sebagai aspek pencitraan.
Nah, kemudian yang ketiga, metafora amanah, bahwa perusahaan didirikan dalam rangka untuk melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemilik perusahaan di sini pertanggungjawabannya tidak hanya kepada manusia, pihak manajemen tidak hanya mempertanggungjawabkan kepada pemilik usaha atau investor, namun karena ini amanah, menjalankan amanahnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka aspek pertanggungjawabannya juga dua. Yang pertama kepada sesama manusia secara horizontal, dan yang kedua secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sejalan dengan Al-Qur'an yang salah satu ayatnya mengatakan, apabila kamu tidak ingin mendapatkan apabila kamu tidak ingin mendapatkan kehinaan di muka bumi, maka jalinlah tali hubungan dengan manusia, hablum minanas, dan tali hubungan dengan Tuhan, hablum minallah. Dari metafora ini, maka Pak Iwan menyimpulkan akuntansi syariah ini hanya bisa diterapkan kepada perusahaan yang menggunakan metafora amanah. Dalam metafora mesin, jelas akuntansi syariah tidak bisa diterapkan karena sangat menyimpang dari nilai-nilai moralitas, dari kaidah-kaidah peraturan yang berlaku. Kemudian pada metafora organisme, walaupun sudah memperhatikan lingkungan, tetapun niatannya ini hanya sebatas untuk kepentingan manusia saja. Dan yang ketiga, metafora amanah, bisnisnya juga menggunakan bisnis syariah, maka akuntansinya juga bisa menggunakan akuntansi syariah. Ini yang pertama, konsep dasar yang pertama yang disampaikan oleh Pak Iwan Triyono. Kemudian juga di dalam buku disertasinya beliau mengungkapkan bahwa akuntansi syariah ini juga merupakan salah satu bentuk dekonstruksi akuntansi yang konvensional. Sebagaimana Anda ketahui bahwa akuntansi konvensional sudah berjalan lama dan menggunakan persamaan dasar bahwa aktiva atau harta atau aset atau kekayaan sama dengan utang ditambah dengan modal. Coba kita perhatikan formula ini, bahwa aktiva sama dengan utang dan modal. Manakala kita punya harta, aset, kekayaan 100 juta, kemudian kita punya utang 30 juta, maka modal kita adalah 70 juta. Kemudian kita berandai misalnya tidak punya utang sama sekali, maka persamaannya adalah harta sama dengan modal. Artinya kita mengklaim bahwa harta kita adalah berasal dari kita. Kalau Anda mendengar statement ini, pasti Anda ingat ya, dengan pepatah Jawa yang mengatakan bahwa bondo mung titipan, nyawa mung gaduhan. Kemudian juga di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di harta yang Anda miliki itu sebagian bukan milik Anda, maka harus disucikan. Kalau kita melihat dalam konteks sejarah di Al-Quran, seseorang yang mengklaim harta kekayaannya berasal dari hasil kerja kerasnya karena kepandaiannya, Anda pasti ingat Qarun ya. Sehingga sebenarnya tanpa kita sadari bahwa selama ini kita seringkali menentang kapitalisme, namun sebenarnya kita sudah masuk dalam kapitalisme. Bahkan kita pengikut Qarun, karena kita mengklaim bahwa harta kekayaan yang kita miliki adalah berasal dari kita sendiri. Untuk itulah maka akuntansi syariah dalam disertasinya Pak Iwan Triyono mengatakan bahwa akuntansi syariah adalah zakat oriented. Akuntansi yang berorientasi kepada zakat. Kalau akuntansi konvensional, orientasinya adalah bagaimana bisa mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian setelah itu, keuntungan akan
dibagikan kepada para investor, pemegang saham, kepada owner. Tetapi kalau dalam konteks syariah, lebih dari itu, tidak sekedar laba saja, namun setelah laba diperoleh, dikeluarkan zakatnya. Nah, sehingga dimensi akuntansi syariah ini dalam dimensi yang lebih panjang. Yang difokuskan adalah terkait dengan pencapaian zakatnya. Maka dikatakan akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi pada zakat oriented. Nah, ini satu kajian yang tentunya sangat menarik sekali. Ini yang berkaitan dengan konsep-konsep dasar akuntansi yang paling utama yang disampaikan oleh Pak Iwan Triyono. Maka beliau juga mengakui bahwa akuntansi syariah ini bukan akuntansi yang baru sama sekali, tetapi hanya merupakan dekonstruksi dari akuntansi konvensional. Ya, kalau kita perhatikan prosesnya kan juga sama ya di akuntansi itu. Ada transaksi, kita jurnal, kita posting ke buku besar, kemudian muncul laporan keuangan. Itu akuntansi yang konvensional. Tetapi kalau Pak Iwan Triyono menambahkan selain adanya ya proses akuntansi tadi juga kemudian menambahkan adanya unsur zakat yang menjadi orientasi utama dari akuntansi syariah. Tentu hal ini sangat menarik sekali untuk kita kaji. Dan hari ini memang sudah banyak kajian-kajian yang terkait dengan hal itu. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita cermati. Sehingga kedepannya saya yakin bahwa semua perusahaan sebenarnya mengarah pada akuntansi syariah ya, tanpa disadari ya. Karena semuanya ingin agar bahwa pengelolaan usahanya itu dapat dikelola dengan transparan, akuntabel, responsif, ya, independent, fairness yang kita kenal dengan istilah good corporate governance. Menarik bukan? Pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Pak Iwan Triyono. Ya, saya berharap kalau Anda ingin mendalaminya, silakan membaca disertasi beliau yang sudah dibukukan. Kemudian juga intisarinya juga disampaikan dalam bentuk tulisan-tulisan di jurnal yang tidak begitu panjang ya. Tapi kalau Anda ingin membaca lebih lengkapnya, ya Anda silakan baca buku dari Pak Iwan Triyono yang merupakan tulisan itu bersumber dari disertasi beliau. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, silakan nanti Anda menanggapi statement saya ini yang sebagian besar saya ambilkan dari Pak Iwan Triyono. Apakah Anda sepakat tentang konsep-konsep bahwa akuntansi syariah ini menggunakan konsep zakat oriented? Kemudian aspek pertanggungjawabannya tidak hanya kepada manusia saja, namun konsep pertanggungjawabannya selain kepada manusia juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita membahas tentang konsep-konsep dasar akuntansi syariah yang menggunakan pola pikir dari Pak Iwan Triyono ini, maka pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mencoba memahami lebih lanjut tentang konsep-konsep Islam secara umum. Kemudian setelah itu kita akan membahas penerapan akuntansi syariah dalam dunia bisnis. Silakan apa yang kami sampaikan ini Anda berikan tanggapan di kolom komentar di bawah ini. Sekian, semoga Anda sekalian selalu dalam kondisi sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.